Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya yang selalu mengasihi dan setia kepada Tuhan ya. Bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri persekutuan doa. Mari kita akan mengawali pagi ini dengan satu pujian. Ya, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kusahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati nafas kehidupan kami pada pagi hari ini dengan kuasa dan anugerah-Mu buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh dipertemukan dengan teman-teman seiman kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan hati kami, supaya kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang boleh kami rasakan, kami boleh bebas dan aman untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami juga. Dan biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa,
Kami menyerahkan jam doa persekutuan kami pagi ini hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini juga kami boleh rindu akan firman-Mu yang pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Lili. Dan biarlah Engkau memakai beliau untuk menjadi saluran berkat bagi kami di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam persekutuan kami hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Lili, mari kita persiapkan satu pujian juga, yaitu Tuhan yang besar. Tidak akan menyerah.
saya serahkan pada Ibu Lili. Terima kasih dulu. Mbak Niko, video ya? It's my birthday! Ta-da! Ya, dari video ini ceritanya mestinya jelas ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan orang yang sakit fisik dengan sakit mental. Itu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kalau orang sakit fisik itu kelihatan. Kakinya tadi dibalut, diperban, digips mungkin ya. Orang semuanya berempati, bersimpati, kasih hadiah, kasih sayang. Tapi orang yang sakit mental, nyebelin. Nggak ada orang empati, nggak ada orang simpati. Bahkan mungkin ditolak, direndahkan, mungkin diejek, dibully. Seolah sudah jatuh tertimpa tangga, masih diinjek-injek, masih dipukulin. Itulah orang sakit mental. Jadi kali ini saya kepingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sehat mental. Jangan pernah nggak sehat mental. Dan terutama kali ini saya ingin berbicara mengenai preventifnya. Bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus merasa aman dan berharga selalu. Karena kita milik Tuhan, dikasihi dan dimiliki Tuhan. Itu sudah cukup untuk aku merasa aman dan berharga. Ya. Selanjutnya, Pak, slide-nya. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Tidak ada manusia yang tidak pernah sedih, tidak pernah jatuh, tidak pernah terluka. Ini normal kok. Bukan salahku. Jadi, oke saja sih. Pastinya pakai panjang tuh. Tapi, tanggung jawabku untuk tetap sehat dan sembuh. Itu adalah tanggung jawab secara personal kita sebagai individu. Bahwa kita harus sehat mental. Untuk itu tadi, yang utama adalah, ya ini di gereja, semua Bapak Ibu sudah nempel Tuhan, itu adalah langkah yang tepat. Karena kita jadinya bisa merasa aman dan berharga selalu. Pegang itu. Aman dan berharga bersama Yesus. Karena aku dimiliki dan dikasihinya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sehat mental. Bisa mengenali dirinya, positif, negatifnya, normal. Kita ada kurangnya, ada lebihnya. Dan kita bisa mampu menerima diri kita, plus minusnya yang ada itu. Misalnya, kita semua punya talenta masing-masing, nggak sama, nggak usah banding-bandingin. Beda-beda kok. Satu lebih di hal yang satunya lebih dari hal yang lain. Jadi semuanya sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semuanya diberi anugerah oleh Tuhan, aman dan berharga. Mampu bekerja produktif sesuai dengan situasinya. Ada yang masih muda, ada yang tua, ada yang udah pensiunan kayak saya misalnya gitu ya. Produktifnya tentu dengan cara yang berbeda gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih berkarya gitu. Mampu mengelola stres.
karena lingkungan. Kita nggak bisa kontrol lingkungan. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang dengki, iri. Nah, di GKMI tapi nggak ada ya, semuanya baik-baik, jujur, tulus, gitu ya. Nah, kalaupun kita menghadapi orang yang kayak gitu, apakah kita harus stres? Kok bodoh men? Jangan karena orang lain yang nggak bener, yang kayak setan, gitu ya. Kok aku jadi rugi sendiri gitu loh. Aku stres. Nggak. Aku aman dan berharga sekali lagi. Dan orang kalau punya mental sehat, itu mampu berkontribusi kepada lingkungan. Ya, tentunya kalau nggak sehat, tinggal dibalik ya. Ya, jadi nggak produktif ya. Terus nggak kenali dirinya sendiri gitu ya. Mungkin jadi sok pinter, sok 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 gaya, sok berharga, sok apa gitu ya. Padahal kan kita nggak boleh kayak gitu. Anak Tuhan rendah hati aja lah. Kenapa sih gitu? Ya, ini kalau yang nggak sehat ya itu negatif, negatif, negatif. Saya udah share di grup koper bagaimana ngetes. Apakah kita stres nggak sih? Aku stres nggak sih? Gitu. Saya udah share itu. Nanti mudah-mudahan bisa diisi kalau ada yang perlu bantuan saya karena cara ngitungnya itu ada yang perlu perhatian gitu. Nanti boleh ya. Oke. Japri boleh. Oke, terus nah, saya akan membahas yang preventif ya. Jadi preventif tadi jangan sampai kita itu nggak sehat mental ya. Karena kalau nggak sehat mental itu tadi ya, orang nggak sehat mental itu bahkan dirinya sendiri itu bisa nggak sadar, bisa nggak tahu, gitu. Tapi nyebelin. Jadi bikin orang sebel, gitu. Ya bonyok sendiri tadi, gitu. Makanya preventif jauh lebih baik. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terkoneksi dengan Allah. Ini ada Pak Pendeta Edi, ada Ibu Gembala ya, yang ngajarin kita untuk kita benar-benar nempel Yesus. Nempel pokok anggur. Yesaya 43 ayat 1. Nih, jangan takut tadi, aku aman dan berharga. Ini di Efesus 3, ini ada doa Paulus ya. Ternyata doa itu nggak cuma doa Bapa kami, ada doa Paulus. Di situ tersirat, tertulis, bahwa sebenarnya di dalam batinku itu ada Roh Kudus, ada Rohnya Allah. Bahkan Kristus itu ada di hatiku. Jadi kalau ada Roh Kudus, ada Kristus di hatiku, ya pantaslah aku merasa aman dan berharga. Kepada siapa aku harus takut? No, no. Aku tidak takut pada apapun. Bagi dialah Allah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bawahnya, Pak. Yohanes 15 ayat 1-4. Nih, saya kadang-kadang membayangkan ya, kalau Tuhan Yesus itu pokok anggur, aku tuh rantingnya gitu. Rohku itu kan berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu pokok anggur, aku rantingnya, kira-kira rohku sama rohnya Allah itu sebenarnya nyambung, jadi satu. Betapa aku merasa aman dan berharga di matanya. Aku boleh dimiliki dan dikasihinya. Maka kalau orang sehat secara spiritual, secara rohani, dia akan taat setia pada perintah.
ikuti panggilannya sesuai talentanya. Ada damai sejahtera Allah dalam situasi apapun. Jadi menghadapi situasi yang sulit, yang tidak menentu, gitu ya, kita tetap aja merasa aman, gitu. Karena aku bersama Tuhan, gitu. Nah, jadi ingat sekali lagi, pegang bahwa aku ini selalu aman dan berharga. Sekalipun dunia menghadapi dunia itu kayak roller coaster ya, kadang naik, kadang turun. Tapi ingat, ada operatornya. Operatornya tuh siapa? Tuhan kita. Jadi nggak usah khawatir, ada relnya. Aku aman saja, apapun yang aku harus alami. Terkoneksi dengan Tuhan. Aku aman dan berharga untuk itu. Karena aku merasa berharga. Kalau ada trigger apapun ya, pikiran dan perasaan itu seperti langit. Kadang gelap mendung, kadang terang cerah, putih, biru, berganti-ganti. Dan pikiran perasaan itu bisa bohong, bisa tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya. Jadi, sekali lagi, pegang, aku aman saja, aku berharga. Ya, jadi syaratnya tuh fisik sehat ya. Jadi manusia itu kalau mau lengkap sebenarnya di dalam diri ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau kita tubuhnya sakit kan kita ke dokter. Kalau udah ke dokter fisik ternyata sehat nih. Kok aku nggak nyaman ya, nggak ada damai ya, ada deg-degan ya, gitu ya. Nah ini ada sesuatu nih. Berarti kemungkinannya mentalnya yang nggak benar. Atau rohaninya, ini bidangnya Pak Pendeta ya, kurang nempel sama Yesus. Nah dalam hal ini kompetensi saya berbicara mengenai jiwa, gitu ya. Dilengkapi nanti sama Pak Pendeta ya untuk firman Tuhan yang lebih mendalam. Jadi kalau ada trigger, stresor, apapun dari luar, sebaiknya kita nggak usah terpengaruh. Pikiran perasaan itu bisa bohong sekali lagi. Jadi tarik nafas panjang aja. Yesus tolong aku. Dalam nama Yesus kira-kira gitu. Kalau ada deg-degan di dada, kamu aman aja kok. Aku aman, aku berharga. Kira-kira gitu. Kembali lagi kepada tadi judul pertama. Aku aman dan berharga. Aku secure dan worthy di hadapan Allah. Terus Pak. Jadi membiasakan diri menerima berdamai dengan ketidaknyamanan. Jadi sekalipun kondisi itu tidak nyaman, gitu ya. Tapi syaratnya tadi ya fisik memang sehat ya, gitu. Itu normal saja kok. Bahwa kondisi itu tadi kayak awan bisa berubah-ubah, akan berlalu. Ini sementara. Nanti akan berubah. Aku aman saja. Yang jelas, ikutin aja dasarnya firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Jadi indikatornya ada peace, ada joy, ada love, ada damai di hatiku, ada sukacita, ada kasih. Ya, jadi dasar pemikiran kita adalah firman Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Koneksi dengan orang lain.
Sekali lagi dasarnya adalah bahwa aku itu aman dan berharga. Jadi aku itu sudah penuh nih dengan kasih Kristus. Kalau ibaratnya gelas, gelasku penuh. Kalau gelasku penuh, aku bisa tuangkan isinya ke sekitarku. Aku sudah diampuni lebih dulu, aku sudah dikasihi lebih dulu. Maka aku mengampuni dan aku mengasihi orang yang di sekitar. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Dan jangan takut, aku kepunyaannya. Sekalipun orang bisa jahat, mereka rekakan yang jahat buat aku nggak takut. Aku tetap aman, berharga. Karena Tuhan mampu membalikkannya, menjadikan kebaikan justru buat aku. Yakin itu. Yakin aku aman dan berharga dalam lindungan Tuhan. Jadi aku tuh tidak butuh sebenarnya kasih dari sekitar. Karena aku udah penuh dengan Kristus. Kalau ada kasih dari yang lain, itu sebenarnya cuma bonus saja. Cuma bonus. Aku udah penuh dengan kasih Kristus. Dan aku mampu memberikannya, menuangkan isi gelasku ke sekitar. Jadi, kalau aku memberikan kasih ke sekitar itu tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dihormati, apalagi ingin kembalian. No. Tapi aku memberikannya dari hatiku. Karena hatiku tuh udah penuh. Dan sekali lagi, orang lain itu di luar kontrolku. Dia mau iri, dengki, mau jahat, atau mau baik. Itu urusan dia. Bukan urusanku. Dan ingat, orang yang tabur, dia akan tuai. Aku tugasnya menuai kebaikan. Aku memberi kasih saja. Semuanya ada di dalam otoritas Tuhan. Dia hakim yang adil. Dan dia adalah gembalaku yang mengenal aku, dombanya. Dengan namanya, aku ada di dalam genggamannya. Aku aman dan berharga. Jadi kesimpulannya ada 3. Kalau kita mau sehat mental secara preventif, yang pertama koneksi dengan Allah itu baik. Kita taat, setia. Dan kita yakin ada Roh Kudus, ada Yesus. Aku nempel pokok anggur, rohku dan rohnya satu. Relasi dengan diriku juga baik. Aku terima diriku, lebihku, kurangku. Ada, nggak normal, nggak perfect, nggak sempurna, nggak apa-apa. Semua orang juga sama kok. Dan aku merasa aman dan berharga. Aku punya identitas yang jelas. Aku adalah anak Allah yang aman dan berharga, yang dikasihi dan dimilikinya. Dan aku independen. Tapi aku hanya bergantung hanya pada Allah saja. Dia adalah penyelamatku, penolongku, gunung batuku. Aku punya identitas yang jelas. Aku aman, berharga, tidak takut terhadap apapun. Bahkan seperti Raja Wali, aku akan terbang semakin tinggi. Semakin tinggi untuk kemuliaannya. Aku tidak gentar dan tidak takut. Kalau aku sudah merasa penuh dikasihinya, hatiku penuh, aku bisa berelasi dengan orang lain,
mengasihi orang lain. Bahkan orang yang jahat sekalipun ya. Mungkin kita bisa melihat, kasihan Ahmad ya orang kayak begini gitu loh. Kok mikirnya kayak begitu gitu. Kok tindakannya kayak begitu gitu loh. Justru kasihan. Memberi kasih pada orang yang kayak setan sekalipun. Orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa tanggung jawab kita secara individu untuk kita itu sehat. Sehat mental, sehat tubuh, sehat rohani. Bahkan tadi di awal tuh pas sebelum banyak ini ya, ini saya puji GKMI secara komunal, personal ya, jadi sosial itu baik. Ayo kita saling dukung, saling mengasihi, saling support. Gak ada iri dengki karena semuanya beda-beda, tidak sama. Ada lebihnya, ada kurangnya. Nggak bisa dibandingkan. Semuanya berharga, semuanya aman. Ya, jadi kalau dilihat slide semula, upayakan ya untuk kita semuanya, termasuk Lili nih, untuk sehat mental tadi ya. Ciri-cirinya tuh ada 4 ya. Menerima diri sendiri, mengenali diri sendiri, nggak stres, mampu berkontribusi terhadap lingkungan, merasa aman, merasa berharga gitu. Dan sehat secara rohani, ya tadi taat setia pada Tuhan. Dan sehat tubuh ya, kalau sehat tubuh sih itu bidangnya dokter lah ya. Ya kita udah tahu tubuh sehat itu gimana, makan, minum, tidur, olahraga gitu ya. Yang sehat-sehat aja kira-kira. Nah, ingat ya kalau sehat mental itu sangat diperlukan. Kalau nggak sehat itu resikonya sudah jatuh tertimpa tangga, masih dipukulin, masih diinjak-injak. Jadi lakukan langkah preventif untuk sehat mental. Jika sudah terlanjur, lakukan langkah korektif. Sembuhkan sakit. Dan itu normal kok. Kayak tubuh misalnya kadang flu. Yang tadi kakinya mungkin patah atau apa gitu ya. Atau mungkin sakit apalah ya, kanker kayak apa gitu ya. Itu normal ya. Ke dokter, ke rumah sakit gitu. Sama, sakit mental itu juga normal kok gitu. Mungkin itu jiwanya lagi flu dikit gitu ya. Langkah korektifnya adalah konseling. Perlu konselor. Perlu perlu pendeta juga ya. Tapi utama adalah preventif. Eh, Sebenarnya saya ingin mengajak sehat holistik ya. Kalau sehat holistik itu nggak cuma ini. Yang ini kan saya bicara banyakkan mental ya, sedikit menyentuh rohani ya. Jadi sebenarnya kalau holistik itu tubuh, jiwa, dan roh sehat dan sosial. Nah ini tadi saya di awal ngomong GKMI itu secara sosial, secara komunal ya, komunitas gereja. Kalau saya melihatnya memang tambah keren ini. Pak Edi, Bu Rita, dan mungkin majelis. Terima kasih saya melihat itu dan saya merasakan GKMI tambah solid, tambah
menjadi satu kesatuan secara sosial yang baik. Ya, saya sebenarnya memberikan satu alat tes mungkin berguna buat Bapak Ibu semua. Apakah aku stres nggak nih, gitu ya? Nah ini mungkin waktunya nggak cukup apa ya? Saya kirim saja, mungkin boleh di-share. Nanti kalau udah diisi, mungkin cara ngitungnya aja nih ya. Itu nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 1, 2, 3 itu diisi. Jadi kalau 0 itu tidak pernah, kalau 1 hampir tidak pernah, kalau 2 kadang-kadang, 3 cukup sering, 4 sering sekali gitu. Itu angkanya 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk yang nomor 4, 5, dan 7 dan 8 ya, 4, 5, 7, 8 itu ngitungnya dibalik ini karena kata-katanya positif ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngitung yang nomor 4 itu skalanya diganti ya. Kalau mau ngitungnya nih jawabnya sama, 0 sama tuh tadi ya. 0 tidak pernah, 1 hampir tidak pernah, 2 kadang-kadang dan sebagainya. Ngitungnya aja nih nanti ya. Untuk ngitung nomor 4, 5, 7, 8 dibalik 0, 0-nya di sebelah sini. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 4, 5, 7, 8. Nanti kalau dihitung jumlahnya piro nih gitu. Kalau skornya itu ya 0 sampai 13, 0 sampai 13 itu stresnya rendah ya. Gitu. Tapi kalau sudah 14 sampai 26 ini hati-hati nih ya, udah sedang nih, sedang gitu. Kalau udah lebih dari 27 apalagi udah 40, waduh ini udah lampu merah nih. Ya kan? Ya kan kalau sedang aja nih ya perlulah koreksi diri. Ya kalau perlu konselor boleh saya bersedia gratis. Gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lili yang sudah membagikan berkat buat kita semuanya ya. Kita jadi lebih jelas, lebih mengerti ya bagaimana kita memberikan kesehatan bagi jasmani maupun rohani kita. Kalau jasmani kita selalu diasup dengan kesehatan, dengan makanan yang sehat, dengan fitness maupun olahraga ya setiap pagi. Tapi kita juga harus memberikan asupan supaya rohani kita juga sehat ya, dengan banyak membaca firman Tuhan ya. Di dalam persekutuan kita boleh hadir, boleh rindu selalu dengan asupan-asupan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bu Lili yang sudah memberikan berkat buat kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian kembali sebelum kita berdoa bersama. Sebab kau layak.
doa penutup akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Kiai Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun kondisi kami, baik kami ketika sedang kami bergumul, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, bahkan memimpin kami. Bahkan Tuhan menggendong kami di dalam masa-masa sukar kami. Tuhanlah yang berjalan di dalam kami. Ketika kami sedang merasa diberkati oleh Tuhan, bila kami tidak lupa untuk bersyukur bahwasanya berkat-berkat itu datangnya daripada Tuhan dan kami terus memakai, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk seluruh doa-doa kami dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.